Dalam beberapa hari terakhir ya Pak, mungkin bisa di follow up bencana sudah sebanyak apa dan berapa banyak yang bencana sudah diimbau sama berapa lingkungan? Iya, di awal 2023 ini tidak kurang dari 3 sampai 4 kali kami menerima peringatan dini rilis resmi dari rekan kami BMKG Wilayah 3 Denpasar. Dan khusus yang terakhir kali ini dalam kurun waktu 2 sampai 3 hari terakhir kami diberikan warning peringatan dini cuaca ekstrim yang akan terjadi di hampir seluruh wilayah Provinsi Bali. Hasil monitoring kami ke lapangan dan kejadian di beberapa kabupaten kota yang ada di Bali dalam kurun waktu tanggal 5 dan tanggal 6 2 hari terakhir terdapat sekurang-kurangnya ada 6 sampai 7 kabupaten yang terdampak langsung, mulai dari ujung barat, Jembrana, Padung, Tabanan, kemudian Gianyar sampai ujung timur Karangasem. Rata-rata dampak dari cuaca ekstrim itu diawali dengan hujan lebat dalam intensitas tinggi durasi yang cukup lama, kemudian diperparah dan dibarengi dengan angin yang cukup kencang sehingga berakibat dan berdampak pada beberapa ikutan dari kejadian bencana, yaitu ada yang pohon tumbang, ada tanah longsor, banjir kendati pun tidak terlalu besar dan tidak signifikan seperti beberapa bulan yang lalu. Bahkan di beberapa tempat kami monitor ada terjadi kejadian kebakaran, katakanlah di Badung, kemudian bahkan ada pasar yang terbakar di Jembrana. Sehingga hasil rekap data kami di Pusat Pengendalian Operasional di Pusat BPBD Provinsi Bali sampai dengan hari ini tidak kurang dari 700.000 rupiah nilai kerugian yang kami sempat data di Pusat BPBD Provinsi Bali. Oleh karena itu teman-teman kami di BPBD Kapolda seluruh Bali pertama kali melakukan asesmen upaya penanganan, terutama yang berkaitan dengan pohon tumbang, tanah longsor yang menutupi akses jalan, terutama jalan umum, jalan provinsi, jalan kabupaten. Kami bersama-sama melakukan, bahkan tim kami dari BPBD Provinsi Bali, tim reaksi cepat, kemarin secara khusus membackup dan melakukan penebalan personil, turun langsung ke daerah Karangasem untuk bersama-sama teman-teman kami di BPBD Karangasem melakukan penanganan, salah satunya adalah penanganan COVID. Ada korban jiwa ya berarti Pak? Sejauh ini belum ada kita temukan korban meninggal. Pak, mengenai tadi soal kerugian senilai 700.000 itu berarti bisa dibilang bahwa dampaknya sebenarnya minim ya Pak ya? Peringatan dini cuaca ekstrim kali ini sesungguhnya sudah diantisipasi lebih awal oleh masyarakat kita. Di satu sisi tugas-tugas kita di lapangan, tidak hanya kami di BPBD, tapi stakeholder terkait. Kita tahu ada beberapa sektor terkait, katakanlah dinas PU di wilayah masing-masing, termasuk yang merupakan balai representatif dan kepanjangan dari kementerian PU yang ada di tiap daerah. Mereka selalu standby dalam rumus 247 24 jam dalam satu hari, 2 hari dalam satu minggu, bersama-sama mengatensi ketika kejadian bencana terjadi di lokasi manapun. Mereka sesungguhnya sudah pada siap dan ready menghadapi, terutama melakukan upaya penanganan. Kita berharap pertama tentu tidak ada korban jiwa di provinsi, yang kedua kendati pun ada kerugian material itu tidak terlalu banyak menimpa masyarakat kita di sana. Kalau betul kemarin ada soal tanah longsor mungkin di Karangasem, Pak, itu sepertinya ada beberapa rumah warga yang mengalami kerusakan. Mungkin follow up-nya? Iya, terhadap kondisi kebencanaan yang ada di Bali, Bapak Gubernur telah menuangkan dalam peraturan gubernur berkaitan dengan bantuan sosial tidak direncanakan yang menyasar kepada 3 titik dan objek sasaran. Pertama, ketika ada yang meninggal dunia itu diberikan santunan, termasuk ketika ada perawatan di rumah sakit. Yang kedua, fasilitas umum dan fasilitas sosial juga dibantu untuk pembangunan kembali, rehabilitasi dan rekonstruksinya. Dan yang terakhir adalah rumah-rumah masyarakat. Di konteksnya diberi bantuan sesuai amanat dalam peraturan gubernur senilai bedah rumah. Sejauh ini 35 juta per rumah yang rusak untuk kita alokasikan, dan memang proses prosedur tetap berjalan.
masyarakat yang terdampak mengirimkan proposal diketahui sekurang-kurangnya berbekal kepala desa, kemudian direkap secara keseluruhan oleh teman-teman kami di BPBD kabupaten, paling tidak diantarkan oleh kepala daerah, ada surat pernyataan dan surat pengantar serta rekomendasi. Setelah itu kami melakukan tindak lanjut di bidang RR BPBD Provinsi Bali. Sejauh ini dana yang kami kelola untuk bantuan pasca bencana tidak kurang dari 3,5 sampai 4 miliar dalam 1 tahun. Sementara dana itu tidak terpakai habis dalam konteks artinya bencana tidak terlalu masif terjadi. Tapi kalaupun terjadi, pemerintah Provinsi Bali Bapak Gubernur telah hadir dan menuangkan dalam peraturan gubernur untuk mengakomodir bantuan pasca bencana bagi masyarakat. Pak, ada daerah-daerah tertentu mungkin yang menjadi perhatian khusus di Provinsi Bali? Jika mengantisipasi cuaca ekstrim yang selalu di-warning dan diberikan peringatan ini oleh pihak BMKG Wilayah 3 dan Pasar, sesungguhnya peringatan itu berlaku untuk seluruh wilayah di Provinsi Bali, 8 kabupaten dan 1 kota. Kita melihat terjadi pemerataan. Jika melihat potensi ancaman risiko paling tinggi, tentu kita melihat ada daerah Karangasem, kemudian Bangli, sebagian Gianyar, sebagian Badung di daerah utara, Tabanan pun daerah utara, dan termasuk Denpasar juga potensi ancaman akibat dari cuaca ekstrim itu salah satunya adalah banjir dan termasuk pohon tumbang yang perlu kita antisipasi di beberapa ruas jalan utama yang ada di Kota Denpasar. Oleh karena itu, himbauan terakhir kami kepada masyarakat, pertama tetap mengikuti rilis dan update informasi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, salah satunya BMKG Wilayah 3 dan Pasar berkaitan dengan perkiraan cuaca yang akan terjadi secara rigid, sudah berbasis kecamatan, tidak lagi kabupaten. Oleh karena itu, dengan kita tahu perkiraan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, kita bisa melakukan upaya mitigasi, upaya kesiapsiagaan, dan berupaya menyiapkan diri mengantisipasi segala kemungkinan dan ancaman potensi bencana yang ada di sekitar kita. Oke. Terakhir Mbak, mungkin sampai kapan sih cuaca ekstrim ini kira-kira? Jika melihat rilis resmi yang dikeluarkan oleh BMKG Wilayah 3 dan Pasar, sesungguhnya potensi cuaca ekstrim akan bisa terjadi sampai dengan akhir Februari 2023. Oleh karena itu, faktor kunci dan yang utama harus diperhatikan oleh kita semua, baik kami petugas maupun masyarakat. Mari bersama-sama tetap meningkatkan kesiapsiagaan, lakukan upaya mitigasi di wilayah tempat tinggal masing-masing, kenali berbagai potensi ancaman bencana. Setelah kita tahu dan kenal potensi ancaman bencananya, siapkan strategi untuk penanganan. Sementara kita terhindar dari segala ancaman bencana ini.